Oke, selamat datang di channel Yang Penting Gaming. Kali ini gue akan berbagi sedikit basic tips untuk kita semua yang telah gue pelajari sejauh ini, dan dengan harapan bisa membantu kita semua dalam perjalanan di Genshin Impact. Tanpa banyak basa-basi, let's check it out. Cara paling efektif saat kita menambang ore ketika kita hanya menggunakan sword adalah menggunakan plunging attack. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah high ground atau sebuah dinding atau tebing. Nah, bagaimana jika kita tidak menemukan high ground atau dinding atau tebing di sekitar? Dalam hal ini, kita bisa menggunakan Tabibito Elemental Skill pada Georesonance untuk menciptakan sebuah boulder. Now we have a high ground. Tapi, jika kita memiliki Ningguang atau Clamor User, alangkah lebih baiknya kita menggunakan 3 times attack. Nah, kita tahu bahwa burung sangat sulit didekati menggunakan melee karakter. Cara terbaik untuk menangkap burung adalah menggunakan bow. Yes, definitely. Tapi ingat, di shoot aim, kita harus menargetkan burung yang terjauh terlebih dahulu. Kenapa? Jika kita menembak burung yang terjauh terlebih dahulu, maka kita mempunyai waktu yang lebih untuk menembakkan anak panah kedua ke burung yang satunya lagi, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak daging burung. Oh iya, jangan terlalu pelit untuk menggunakan elemental burst. Kita bisa menggunakan elemental burst untuk menangkap beberapa burung di atas jembatan. Kesulitan menangkap babi? Mudah-mudahan beberapa tips ini bisa membantu. Gunakan bow untuk menangkap babi adalah cara terbaik, tapi terkadang tidak semulus yang kita harapkan. Dan dalam beberapa situasi, kita harus menangkap babi menggunakan melee karakter. So, how do we do it? Ingat, don't run at them, but dash at them. Dan pastikan stamina kita dalam kondisi prima ya. Let me explain this a little more. Biasanya gue menangkap babi menggunakan 2 jenis dash. Dash yang pertama, double dash. Dash yang kedua, dash sprint, dash sprint. Bedanya apa sih? Nah, untuk menangkap babi yang cukup dekat, kita menggunakan double dash. Mari kita lihat lebih detail. Dan untuk menangkap babi yang cukup jauh atau sudah terlebih dahulu lari, kita menggunakan dash sprint, dash sprint. Kesal sama musuh yang satu ini? Nggak bisa di skill, nggak bisa diserang. Yang bisa kita lakukan hanyalah membakarnya. Nah, bagaimana jika kita tidak mempunyai karakter pyro atau api? Adakah cara untuk membunuhnya? Yes, there's a way. Let me show you. Don't give your face on him, instead give your back on him. Nah, di saat makhluk gaib kecil ini ingin memukul kita, di saat itu juga kita menyerang balik. Hal ini berlaku juga untuk mamanya ya. Kesulitan mencari Cicin Mage di saat melawannya? Sebenarnya, cara termudah untuk menemukannya adalah melihat ke arah kamera. Maksudnya gimana sih? Perhatikan dengan seksama. Ini adalah Cicin Mage. Dan ini adalah Tabibito. Dan tampilan ini adalah kamera. Dan sekarang Cicin Mage menghilang. Jadi bagaimana kita menemukan Cicin Mage? Cicin Mage cenderung teleportasi ke arah kamera, sehingga posisinya sekarang adalah di
sini. Pertanyaannya, apakah cincin Mac akan selalu teleportasi di sisi kamera? Yap, almost every time. Nah, sekarang kita tahu tips ini, kita bisa lebih efisien di saat melawan cincin Mac. Kesulitan menaiki atap beberapa rumah di Liyue. Sebenarnya, beberapa lokasi bisa dipanjat dengan mudah. Tapi, bagaimana jika kita tak menemukan tempat tersebut? Kita bisa memanfaatkan Tabibito Elemental Skill untuk menciptakan boulder untuk menaik ke atas rumah, atau menggunakannya di dinding untuk menciptakan dinding tambahan. Bisa juga kita manfaatkan untuk memanjat tebing loh. Yang kita butuhkan hanyalah mendekat ke dinding, kemudian menggunakan elemental skill. Nah, hal ini akan sangat membantu kita jika kita ingin memanjat tebing yang tinggi di saat stamina kita masih sangat sedikit. Kesulitan mencari Shillelagh. Untuk mencari lokasi Shillelagh, kita bisa memanfaatkan elemental sight untuk melihat arah Shillelagh dan mengembalikannya ke patungnya. Kesulitan memanjat leher Llewellyn. Yang perlu kita tahu, leher Llewellyn bisa dipanjat hanya ketika lehernya sudah tertargetkan. Nah, pada frame ini ya, mengetahui hal ini, kita bisa menjadi lebih efisien saat mengalahkan Llewellyn. Menggunakan running hop di saat mendaki tangga atau tempat yang lebih tinggi akan jauh lebih efisien daripada menggunakan sprint. Eits, ini tentu saja tidak berlaku untuk Mona. Mengganti karakter adalah cara paling efektif untuk menghilangkan buff berbahaya dari tubuh kita. Menggunakan karakter Electro untuk menciptakan Electro Charge pada air cukup dapat membantu kita dalam farming ikan. Dan tentunya kita juga perlu hati-hati terhadap damage Electro Charge-nya. Manfaatkanlah kondisi cuaca, lingkungan, untuk menjadi peluang dalam menghadapi musuh-musuh yang sulit. Contohnya, manfaatkan hujan untuk menghancurkan shield dari cincin Mei atau Abyss Mei. Dan juga, kita bisa memanfaatkan pohon untuk berlindung dari Rocket Guard. Atau, kita bisa menenggelamkan lawan yang cukup agresif. Ada kalanya Blacksmith tidak mau memberitahu lokasi ore lagi, maka kita bisa beralih ke Draft di Springvale atau Davy di dekat Stormterror Domain. Dan juga jangan lupa untuk mempin lokasi ore-nya, sehingga kita tidak perlu mengulang-ulang bertanya kepada Blacksmith, Draft, ataupun Davy. Untuk menangkap Crystal Fly sebenarnya tidak sulit yang dibayangkan. Yang kita perlu lakukan hanyalah mengendap sebisa mungkin. Kemudian di saat Crystal Fly mulai lari, kita bisa melakukan jump dan menangkapnya. Yap, sesimpel itu. Kesulitan menghindari Andrius atau Lupus sebenarnya cukup mudah untuk menghindarinya. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan dash. Tapi, dashnya perlu pada waktu dan tempat yang tepat. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak terkena buff Frozen dari Andrius. Jika kita terkena, cukup mengganti karakter, switch, sehingga dash kita tidak lambat. Dan yang kedua, kita melakukan dash di saat Andrius sudah memulai bergerak ke arah kita, sehingga timing dash kita menjadi lebih cepat. Shield, kita sama-sama tahu kalau gunanya adalah untuk menyerap damage.
Tapi di samping itu, hal yang paling penting dari shield adalah melindungi kita dari knockback. Hal ini tentu saja akan sangat berguna untuk pengguna bow atau pengguna channeling attack seperti Lisa, dan tentu saja juga bisa menghilangkan knockback seperti skill dari Bennett sendiri. Menggunakan dash di tepi jurang akan mempercepat terjun, dan untuk meminimalisir damage kita bisa menggunakan lunging attack. Dan tentunya akan jauh lebih efisien daripada mengepakkan sayap. Oke, sudah 10 menit berlalu ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton sejauh ini. Sebenarnya masih banyak lagi basic tips yang ingin gue bagikan. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu perjalanan kita semua di Genshin Impact. Saya LG dari Yang Penting Gaming. See you on the next video. Salam coconut milk. Nanani sanyo, 5677 5677